Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, panjenenganipun para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Gus Nafi niki tukang suwuk kula niki. Saha para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Sahibul Bait, Sahibul Hajat, panjenenganipun Ibu Bupati, semoga Allah jaga kesehatan beliau, beserta jajaran Forkompinda, Bapak Kapolres yang baru saja landing dari Jakarta, serta jajaran Forkompinda, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Pengadilan Negeri, OPD yang saya hormati, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Jombang dengan membawa cinta. Kemarin 5 hari yang lalu saya dipaksa untuk hadir di acara forum silaturahim Ketua Umum Partai. Ada Ketua Umum P3 Pak Mardiono, ada Ketua Umum PKB, Pak Prabowo, ada Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, dan dihadiri sama Presiden Jokowi. Saya sebenarnya menolak tadinya, Bu, karena kan saya sudah terlalu sering ngaji di hadapan Presiden. Sombong amat. Kebetulan hari yang sama saya mengumpulkan 1.500 sahabat kecil Gus Miftah. Saya itu tidak pernah memanggil mereka anak yatim. Saya selalu menggunakan diksi sahabat kecil. Ini persoalan psikologi. Saya bilang, saya nggak bisa Pak, saya udah ada acara dengan anak yatim. Ditelepon oleh yang lain, Gus minta tolong, ini yang perintah Presiden. Saya juga Presiden, apa Gus? Presiden para pendosa. Nah, tapi kemudian ada santri saya ini bilang begini sama saya, Abah mau berangkat ngaji sama Pak Jokowi lagi. Emang kenapa? Bagi kami para santri, Bah, ini motivasi. Ternyata apa? Ternyata santri NU juga laku di hadapan Presiden. Kalau Ibu Bupati Persani, Pak Presiden itu masuk ke ruangan wajahnya sudah bete banget. Satu, karena persoalan isu uang 349 triliun. Itu seandainya gitu ku dawet wong sak Jombang iso ngelangi kabeh gitu. Kemudian yang kedua, persoalan Piala Dunia. Maka saya bilang, ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia. Maka teman-teman istana bilang sama saya begini, ini tugasnya Gus Miftah membuat Pak Jokowi tersenyum. Oh, oke. Kalau itu keahlian saya. Saya itu mahal karena lucu kok.
Maka malam hari ini saya bisa sowan, saya senang banget Bu. Kebetulan saya bawa TV Bu. Ini acara kita hari ini insya Allah jadi salah satu konten acara saya, jalan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Gus Miftah, yang tayang di TV nasional setiap Sabtu dan Minggu. Jalan dakwah Gus Miftah yang tayang di BTV. Itu dulu berita satu. Ibu-ibu yang mau dandan raine ayo resik ana dhisik. Mlebu TV. Nah, oh sudah. Oke, tok. Kuwi rayo apa papan karambol. Salah satu yang sorot hari ini adalah perilaku para terutama perilaku flexing atau pamer. Ini perlu saya sampaikan supaya mampu menjadi teladan yang baik bagi warga masyarakat Jombang. Saya pikir hari ini mohon maaf, saya sering bilang nih sama Nur Hidayat Kapolres, saya bilang pejabat tuh boleh kaya apa enggak? Boleh. Cuman persoalannya di Indonesia itu kaya tok itu tidak cukup, seolah-olah harus merasa puas bila kekayaannya dilihat oleh orang. Padahal saya sering bilang kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Kowe oleh nganggo sempak tapi ora usah mak pamerke. Sing goblok iki lak Superman. Nganggo sempak pamerke. Kamu tahu nak, kenapa Superman tuh kalau terbang tangannya cuma satu? Iya, karena yang satu nyekeli sempak gitu lah. Mesti melorot. Ada banyak kasus di Indonesia hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, yang akhirnya merugikan pejabat itu sendiri. Contoh yang paling viral, Rafael Alun, anaknya berangkat dari peristiwa kecil Pak. Anaknya rebutan pacar sama anaknya anggota Ansor, Mas David. Cara Allah membersihkan bangsa ini asik. Cara Allah membersihkan, contoh umpamanya lembaga kepolisian, asik Pak. Mekanisme alam ini akan berjalan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun Anda bermakar, makarnya Allah jauh lebih baik. Allah bersih-bersih pertama di lembaga kepolisian. Gak masuk nalar saya sebagai orang awam, jenderal bertindak segoblok itu, membunuh orang di rumahnya sendiri. Ini kalau Allah nggak sengaja membersihkan Mbak, nggak nalar Pak. Coba pakai akal pikiran yang jernih. Jenderal bintang 2 berperilaku sebodoh itu, membunuh anak buahnya di rumahnya sendiri. Ini kalau Allah tidak mengendaki, nggak mungkin terjadi. Kenapa ini terjadi? Dalam rangka membersihkan lembaga kepolisian. Maka tahun 2002 akhir saya pengajian sama Kapolri di Probolinggo, saya bilang, Jenderal, ingat kata-kata Gus Miftah. Apa Gus? Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Saya bilang sama beliau, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi imannya yang terlalu lemah. Maka dibersihkan Pak. Polisi resik, belum selesai sambo muncul kasus narkoba. Kuwi lak dinalar meneh ya goblok. Jenderal bintang loro dodolan narkoba 5 kilo kan pekok. Ayo. Kalau pakai nalar nggak bisa Pak. Makanya saya tadi ketemu polisi-polisi di luar, pangkatnya kecil-kecil, saya bilang nggak masalah Le, pangkatmu kecil tapi selamat daripada jenderal bintang 2 vonis mati. Maka
pelajaran pertama apa? Pelajaran pertama, mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Bagaimana kemudian hati ini senantiasa ta'alluq billah. Kenapa? Tidak akan pernah mudah sebuah permintaan. Mata waqafa matlabun, tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Tapi sebaliknya, wala tayassara matlabun anta talubu binafsika, tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Ibu hari ini jadi bupati bukan karena semata-mata beliau orang baik, tapi karena dikehendaki oleh Allah untuk menjadi bupati. Kalau mungkin dulu hitung-hitungan duit, Bu Munjidah kalah, duitnya titik. Buktinya apa? Saben ngundang Gus Miftah murah dinyang. Yang suka ngenyang siapa? Pak Sekda. Kalau ukurannya uang, mungkin ibu nggak jadi bupati, kalah dengan orang yang punya uang. Makanya saya tadi bilang dari awal, saya datang dengan membawa cinta. Saya pulang pengajian dari Jakarta bawa uang sebagor, lani Jombang. Tapi apa? Ketika kemudian hatinya ini ta'alluq billah, enteng mas. Makanya kemarin ibu bilang, acaranya apa bu? Nuzulul Quran Gus, tapi sekalian meresmikan masjid Jombang. Keren. Iya. Jadi kan kalau nuzulul Quran kabupaten kesannya mahal, kalau peresmian masjid kan murah. Karena begitu mau mahal langsung kena pasal, la masjidun ussisa ala taqwa. Mosok ngomong takwa kok larang. Oh masjid jadi Pemda. Oh berarti beda lagi ini. Wah perasaanku nggak enak ini. Padahal akad awalnya ibu itu ngundang saya untuk peresmian masjid pak. Ternyata saya diprank sama ibu. Kalau kemudian kita sandarkan, coba kita lihat dalam cerita-cerita sejarah, bagaimana kemudian orang yang hatinya ta'alluq billah, bergantung kepada Allah, begitu banyak mendapatkan kemudahan. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan Tuhanmu. Jadi bupati dulu orang nggak nyangka Pak Gus Dur bisa jadi presiden, karena mohon maaf kalau pakai ramalannya Ronggo Warsito, yang kebetulan Ronggo Warsito itu merupakan santrinya mbah saya Anom Besari Ponorogo, yang lebih tepatnya sebenarnya bukan ramalan, karena kalau ramalan itu berarti dukun araf, man ata arafan au kahinan fasodaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau dukun itu araf, tukang ramal. Tapi kalau sekelas ulama seperti Ronggo Warsito itu bukan ramalan tapi firasat. Maka bahasanya Kanjeng Nabi, ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yang dzuru binurillah. Jongkonya Ronggo Warsito itu hampir semuanya benar kecuali Gus Dur. Tepatnya Jongko Joyoboyo. Kalau Ronggo Warsito masih benar. Jongko Joyoboyo itu mengatakan begini bu, presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya harus O. Lah Gus Dur ki O-ne neng ndi? Apa Ki Haji Abdurrahman Wahito? Lah ya ora, ayo. Tapi faktanya bisa jadi presiden. Makanya rata-rata presiden Indonesia itu belakangnya O pak. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Rasa mau tambahi tak ajar, tambahi. Makanya saya bilang Pak Amin Rais itu seumur hidup tidak akan pernah jadi presiden. Karena kalau namanya ditambahi oh jadi nggak enak, Amin Raiso lah itu loh. Raiso.
Makanya Gus Dur ketika diwawancarai sama Kick Andy, Gus Dur dulu nyalon presiden modalnya apa? Saya jadi presiden modalnya cuma dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Ya mungkin kalau saya sebagai santri NU itu yang tidak bisa saya terima hari ini adalah saat itu ketika kemudian beliau harus dilengsarkan dengan cara-cara yang inkonstitusional itu saja. Tapi apapun itu, Jongko Joyoboyo itu kalah dengan Gus Dur. Tapi kalau Ronggo Warsito itu masih benar. Kebetulan kalau diurut mbah-mbah Ibu Munjidah itu masih sama dengan mbah saya. Ada urutannya nanti. Saya itu alhamdulillah para kiai. Saya sering matur Gus Nafi. Saya itu sampai mbah saya nomor 18 insya Allah saya masih hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo. Ini yang garis pokoknya. Nah nanti sama ibu nanti akan ketemu di furuk-furuknya. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Susuwan Wirasmoro, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Lagi lawakola, anaknya Mbah Muhammad Besari yang paling ganteng itu namanya Kiai Ilyas. Kebetulan Kiai Ilyas saya urut ke-8. Jadi kalau saya ganteng itu ya lumrah gitu loh. Tapi persoalannya memang mbah saya itu dulu kayaknya 7 turunan Pak, Mbah Muhammad Besari gitu. 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Selewat. Lah Ronggo Warsito yang tadi saya bilang itu Bapak Ibu, itu murid dari Kiai Anom Besari yang merupakan anak dari Kiai Ilyas yang kakak adik dengan mbah saya Madarum. Anom Besari itu punya murid namanya Ronggo Warsito. Lah kalau ngomong Gus Dur Pak, Ronggo Warsito ya top. Maka saya lebih percaya dengan jongkonya Ronggo Warsito dibandingkan Joyoboyo. Kalau Ronggo Warsito itu bilang apa? Presiden Indonesia itu nomor 1, Indonesia akan dipimpin oleh Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, seorang kesatria yang sering dipenjara tapi namanya sangat besar, Soekarno. Sering dipenjara Pak, bahkan matinya itu di pengasingan. Namanya besar, makanya jadi nama bandara Soekarno Hatta, nama jalan Soekarno, Gelora Bung Karno. Makanya sampean dadi wong apik lumayan engko dadi jeneng apa ngono lho. Sampean jenenge siapa? Alwi. Kalau kamu jadi orang baik minimal jadi nama toilet kan lumayan loh. Saya masuk toilet Alwi. Kemudian yang kedua apa? Kata Ronggo Warsito. Ini yang namanya firasat. Indonesia itu bakal dipimpin oleh presiden dengan julukan Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti, sakti, wibowo, berwibawa. Siapa lagi kalau bukan Pak Harto? Jenderal saja bintang 5. Bintang 4 itu jenderal besar. Bintang 4 itu jenderal penuh. Bintang 5 jenderal besar. Kalau ini jelas bintang 7 puyer obat sakit kepala. Tapi yang terjadi apa? Kesandung kesampar Pak. Di demo sama orang jatuh Pak Harto. Yang lucu mbah saya, mbah enak zaman Pak Joko Widodo apa zaman Pak Harto mbah? Zaman Pak Harto li. Lah nopo? Zaman Pak Harto mbiyen bojoku sih enom li. Saiki wis tuwa. Kemudian yang ketiga apa? Indonesia akan dipimpin oleh Satrio Jinumput Sumelo Atur gawe wirang. Seorang kesatria yang di Jinumput diambil. Tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi jadi presiden. Pak Harto mundur, Habibie naik, Jinumput. Tapi yang terjadi apa? Sumelo Atur gawe wirang. Kebijakannya membuat Indonesia malu. Referendum Timur-Timur, Timur-Timur lepas. Sumelo Atur gawe wirang. Ini hebatnya Ronggo Warsito.
Dan yang lebih hebat lagi apa Pak? Indonesia dipimpin oleh presiden keempat. Bahasanya Ronggo Warsito apa? Satrio lelono topong rame wuto ngideri jagat gitu loh. Ini orang awam langsung mikir Gus Dur. Satrio lelono topong rame wuto ngideri jagat. Keliling dunia. Orang-orang yang gagal paham mengatakan apa? Ini bagaimana Gus Dur? Jadi presiden cuma jalan-jalan tok. Anda salah. Gus Dur itu jalan-jalan satu untuk meyakinkan eksistensi negara Indonesia di mata dunia setelah jatuhnya Pak Harto. Nomor dua, Gus Dur jalan-jalan nggak pakai uangnya negara Pak. Gus Dur tuh pinter. Mau berangkat ke Amerika, ada pengusaha. Saya mau ke Amerika, kamu ikut apa enggak? Ikut, bayari pesawatnya. Gus Dur Pak. Cerdas Pak. Makanya saya bilang orang di dunia itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang itu hanya dua Pak. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu Pak. Anda Pak Kapolsek, Pak Kapolres. Dulu Pak, Gus Dur itu kan dimusuhi Orde Baru Pak. Ketika Gus Dur rapat, ada intel ngawasi rapat. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama intel. Akhirnya Gus Dur bilang, para kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Takallam bil lughatil arabiyyah. Intelnya mumet dasih. Akhirnya dia pergi. Begitu sampai kantornya ditanya sama komandannya, hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Emang Gus Dur gitu loh, sedo aja gawe mumet malaikat kok gitu loh. Mungkin dulu Gus Dur ketika ditanya sama Munkar Nakir Pak, hei Gus Dur, man robbuka? Dijawab, kamu nanya gitu loh. Wali takoni sapa pangeranmu. Insyaallah. Maka saya dulu pas jadi PMII Ibu, saya dulu kan aktivis PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya itu di panggilan saya waktu itu apa? Miniatur Gus Dur. Saking saya mengidolakan Gus Dur. Lah saya dulu ketika di Jakarta itu hampir setiap Sabtu Minggu itu sowan Gus Dur. Ketemu apa enggak saya sowan Gus Dur. Makanya saya punya banyak jog-jognya Gus Dur itu. Makanya kalau hari ini saya dianggap tokoh toleran macam-macam, saya belajar dari Gus Dur Pak. Makanya kenapa saya berani ceramah di gereja yang salah satunya viral tahun 2021. Semua orang bilang Miftah kafir. Saya santai. Saya punya contoh kok Gus Dur kok. Aku besok neng akhirat takoni, Miftah, kenapa kamu ceramah di gereja? Melu Gus Dur. Rampung Pak. Selesai Pak. Saya dikafir-kafirkan orang se-Indonesia. Dasar Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Selesai Pak. Pokoknya melu Gus Dur itu asik Pak. Jadi kalau Gus, mohon maaf, saya sering bilang begini, Gus Dur itu dicipta oleh Allah di saat Allah itu tersenyum. Mila dadine kaya Gus Dur lah. Lah Allah nyipta menungso, pas Gusti Allah ki nesu, kuwi dadine kiai yo ngamukan. Lah Gus Dur itu dicipta oleh Allah ketika Allah tersenyum, Mbak. Mila dadine wong nyenengke kaya Gus Dur. Ya le, santai wae. Mila kula insyaallah kula melu Gus Dur. Apa-apa Gus Dur tak eloni. Kula dicipta kaya Gus Dur kula seneng. Ning yo aja picek Gusti aja kula. Kula dereng wali kaya Gus Dur soalnya. Nah, orang-orang seperti Ronggo Warsito niki nyuwun sewu. Kenapa ininya tajam, Pak? Kaya Gus Dur umpamane. Dulu Gus Dur bilang akan datang satu saat orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil ustadz. Tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Sekarang kejadian, Pak. Nggih napa mboten? Coba di era media sosial Bu, semua orang menasbihkan dirinya sebagai ustadz. Padahal yang harus kita ikuti apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lebih celaka lagi apa? Yang diikuti karena followernya banyak Pak. Padahal followernya banyak itu belum menjamin dia baik.
Contoh, Nikita Mirzani followernya lebih banyak daripada saya. Kowe melu Nikita Mirzani, ayo. Lucinta Luna, followernya 2 kali lipat Gus Miftah. Sedikit-dikitnya saya, Bu, NO Kreatif menobatkan Gus Miftah follower media sosial paling besar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Follower saya paling banyak. Kalau dulu zaman Jainuddin para kiai, itu seseorang dianggap dai sejuta umat. Ukurannya apa, Pak? Kalau pengajian cuma jamaahnya banyak. Kalau cuma itu, Gus Miftah alun-alun Jombang kebak. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Seseorang itu dianggap ini sejuta umat, bisa dilihat dari followernya, bisa dilihat dari tagarnya. Mila nyuwun sewu, pemerintah Kabupaten Jombang kudu kenal TikTok. Bukan berarti Bu Munjidah punya TikTok. Kan ora pantes mosok Bu Bupati goyang pargo. Ora pantes. Tapi kontennya Bu Bupati supaya lebih kenal masyarakat, dikenal oleh masyarakat, program-programnya diposting di TikTok. Iya, kayak Kapolres Jombang, serowak ke peramum. Apa-apa diposting, ya Allah. Itu. Sampai aku ndelok WA status iki wegah aku. Kayak semut gitu loh. Kabeh diposting. Iki tangane loro apa saiki? Maka mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Nah, sehingga kemudian apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Kalau semuanya kita sandarkan kepada Allah, kita berhasil, Pak. Kita nggak sombong. Kita nggak berhasil, kita nggak susah. Kenapa? Sandarannya Allah. Kenapa sekarang banyak pejabat yang sombong? Karena dia merasa dia menjadi pejabat karena kehebatan dirinya. Kenapa mereka sombong bahkan pamer? Karena mereka merasa kekayaannya dia dapatkan hasil jerih payahnya. Salah, Bu. Orang lupa, Pak. Kalau Allah ngersake, orang kaya bisa jatuh miskin kok. Korun. Kalau Allah ngersake, orang miskin bisa jadi kaya kok. Sak labah. Ada orang yang minta miskin gak miskin-miskin. Abdurrahman bin Auf, 8 orang yang masuk Islam pertama kali, hartanya triliunan. Dia akhirnya apa? Berdoa sama Allah, ya Allah ya Rob, jadikan aku miskin. Kenapa Abdurrahman bin Auf minta miskin? Karena dia pernah mendengar Kanjeng Nabi bermimpi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan jalan terseok-seok. Kenapa? Karena kebanyakan harta. Makanya kalau orang lain doa minta kaya, Abdurrahman bin Auf doa minta miskin. Tapi saya sarankan warga Jombang nggak usah doa minta miskin. Kenapa? Belum berdoa sudah miskin. Apa arti miskinnya? Di mana-mana saya pengajian disuguh kopi, di sini nggak ada. Oi, kopi. Miskin, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang itu sombong karena menganggap dirinya bisa. Padahal dikatakan apa? La yadkhuluna jannata man kana fi qalbi misqala dzarrah minal kibri. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang itu ketika di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Gak akan masuk surga. Maka itulah alasan kenapa puasa itu didesain untuk menjadikan kita pribadi yang baik. La'allakum tattaqun. Dimulai dari hai orang beriman, target goalnya adalah bertakwa. Taknya di situ maknanya adalah tawaduk, rendah hati. Makanya saya sering bilang begini, Bu, sama teman-teman pejabat itu. Coba kamu pahamilah ayat Al-Quran yang bunyinya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, salah. Tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing.
jadi bupati, bupati terbaik, jadi kapolres, kapolres terbaik, jadi DPRD, DPRD terbaik. Di ketua DPRD ini Pak Ketua. Halo bro. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Kayak sekarang umpama nih, kiai kok bersaing, itu saya nggak ketemu nalar. Bukankah dikatakan falikuli sayin maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Lah hari ini mohon maaf, lucu lagi, hilang sifat tawaduk. Gus nyerang Habib, Habib nyerang Gus, lagi rame di media sosial. Saya kemudian langsung ngelus dada, Pak. Ono Gus nyerang Habib, ono Habib nyerang Gus. Jujur saya ngelus dada, dadanya istri saya. Ya Allah itu loh. Lah mosok dodomu toh bro itu loh. Orang NU itu nggak usah diajari cinta Habib. Habib itu datang dari Yaman, yang mencintai pertama kali itu ya orang NU. Makanya saya bilang, persoalan Habib, saya menggunakan pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad, wa ala kafatil muslimin ayyak tagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa yu'adzimuhum bi ghairi sarafin wala huluwin. Hendaknya bagi orang Islam, kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, untuk membesarkan hatinya, mencintai habaib, menyayangi habaib, menghormati sewajarnya, tanpa melampaui batas, tanpa berlebih-lebihan. Dulu gara-gara Gus Dur rame dengan Habib Rizik, Gus Dur itu dipersonifikasikan seolah-olah benci dengan habaib. Salah, Pak. Mungkin kecintaan kita dengan para habaib itu tidak lebih besar dari kecintaan Gus Dur kepada para habaib. Orang sudah curiga, oh Gus Dur musuhan dengan Habib Rizik. Kalau saya, mohon maaf, mencintai habaib itu karena zatnya. Kalau mencintai kiai itu karena sifatnya. Maka saya sering bilang, cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Makanya dulu Gus minta ceramah di gereja diserang, itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Jadi mohon maaf para kiai Gus Nafi, sorry banget, kita duduk di atas lantai yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ayat gitu, hubbahum wa mamadalahum, cintai, hormati, sayangi, tanpa berlebih-lebihan. Makanya saya punya prinsip dalam kitab taklim itu bunyinya apa? Al hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh yang paling gampang, saya punya kiai Gus Nafi, ini kiai saya. Beliau perintah begini sama saya, Miftah, kamu ngimami sholat taraweh. Saya jawab, boten, yang ngimami Gus Nafi mawon. Coba dilihat kosakatanya. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat kepada Gus Nafi. Tapi ingat, ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada Gus Nafi. Umpamanya aku temu Gus Kikin, Miftah aku ingin imami sholat subuh, mboten, kiai mawon sing imami. Begitu saya jawab mboten Bu, saya tidak taat. Tapi tidak taat saya karena hormat kepada Gus Kikin. Konteks suami istri umpamanya, suaminya macul, ibu datang, Pak sarapannya sudah siap, ayo Bu ayo Pak sarapan. Suaminya jawab, saya tak macul dulu, silakan ibu sarapan duluan. Kalau Anda memahami dalil ini akan jawab, boten Pak, saya nenggo Bapak. Jangan sebaliknya, Pak ayo sarapan, ibu dulu. Oke,
ceniningan tak kandani gitu loh. Kok malah oke gitu. Orang kok gaul Pak ceniningan gitu. Makanya apa? Supaya kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Punya sifat tawadhu, nggak sombong. Jadi pejabat jangan sombong. Kamu bisa jadi kepala dinas bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu kenal dengan bupati. Sekda jangan sombong. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Kopinya datang Pak. Saya harus segera minum Bupati. Wah harus panas Pak. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Subhanallah, sewangit. Kesusu godoknya loh. Kalau ibu-ibu di tengah kalau pengajian mangan cangkemnya kayak ya Allah pantesan lowem. Dari awal saya salam sampai sekarang cangkemnya wak 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 wak. Mangan Coba lihat ceramah saya di hadapan presiden kemarin. Kenapa manusia itu untuk menjadi baik harus puasa? Karena yang dominan sifat dan karakternya pada manusia itu adalah sifatnya kambing. Kambing itu memperturuti hawa nafsu dengan memperbanyak makan. Makanya kambing itu mulutnya nggak sakti. Beda dengan ular. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan. Makanya ular itu sakti Pak. Dia dikasih senjata sama Allah namanya bisa. Mila nyuwun sewu kok ana pitik dicokot ula mati Pak. Dicokot wedhus mau bengok tok Pak gitu loh. Monggo Bu, dari dilanjut Bu. Allah isin. Langsung gawe status WA. Kiyaine kentir. Santai mawon jenengan lemu santai mawon. Sekarang cewek gemuk itu lebih diminati daripada cewek seksi Bu. Kamu tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Lah lemu-lemu nggak jelas lah foto miring Pak. Set ini. Khawatir lemak ketok. Makanya la yadkhuluna jannata man fil qabihi misqala dzarrah minal kibri. Enggak boleh sombong. Kenapa enggak mau sombong? Kembali ke pribadi takwa, tawadhu. Bahkan kalau menggambarkan bahasa tawadhu yang paling sederhana itu begini. Man hasiba, barang siapa mengira dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, min khalqillah fahuwa mutakabirun. Orang tersebut dikatakan sombong. Guru itu merasa lebih baik dibandingkan murid saja, itu sombong. Apalagi murid merasa lebih baik dibandingkan guru, sombong. Suami merasa lebih baik dibandingkan istri, itu sombong. Apalagi istri merasa lebih baik dibandingkan suami, sombong kuadrat. Kualat Pak. Wong lanang rumangsa luwih apik tinimbang wong wedok, elek Pak. Apa meneh wong wedok rumangsa luwih apik tinimbang wong lanang. Makanya kan Pak Jokowi pesen Rapimnas TNI Polri, awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Saya bilang, Pak Presiden, perintahnya bagus, persoalannya emang berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada itu justru istri ngawasi HP suami. Orang mungkin Pak Sekda buka HP ini bojone, kira mungkin bojone sing buka HP ini Pak Sekda. Ndi Bu Sekda ini? Oh iki sing jilbabe coklat iki. Kok sing lanang rupane pas-pasan, sing itu ayu ya. Besok Pak Sekda ini masuk surga karena bersyukur,
istrinya masuk surga karena bersabar. Yang penting masuk surga Pak Sikda. Besok pas peresmian masjid jangan ditawar ya. Yes, pokoknya lah Sindawi Ibu Munjidah itu saya pasti datang. Karena cinta saya ke Jombang itu banyak cerita. Pokoknya cinta saya ke Jombang itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Iya. Ngono Pak Sikda. Nah, kalau cinta saya kepada Ibu Bupati ini beda lagi. Seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah. Lah kula wingi ngaji fikih kali santri kula iki. Santri kula takon iki yo aneh-aneh meneh kae. Bah, apakah orang kentut di dalam air itu membatalkan puasa? Medar aku ya kowe. Karena kan termasuk dubur, alat belakang itu kan termasuk lubang yang diharamkan untuk memasukkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Pertanyaannya, lak wong ngentut ning jero banyu, apa iso mbatalke poso? Kalau disengaja iso mbatalke poso. Kok ngoten, Mbah? Heeh. Soalnya lak kowe ngentut ning jero banyu, tut nyuwun sewu. Jalan belakangnya buka. Kalau buka berpotensi banyune mlebu lulu batal poso. Gitu kan? Lulu batal. Lulu ki lak ya sing nom-nom, lak sing tuwa-tuwa, sing lemu-lemu kaya beda kok. Bu, monggo dimakan lagi Bu, gak usah malu-malu. Oh, purik langsung ana su. Ah, ngono baper. Kamu jangan baperan. Cewek berjilbab coklat. Semoga-moga THR ndang muncul Bu, amin. Jadi nyuwun sewu. Mata waqafa matlabun. Ini kita harus tawaduk. Tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya kalau Gusmi itu mengatakan begini. Jenengan kenal Gusmi ya? Gusmi itu mengatakan begini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, tapi pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Dalam banget ini dawe Gusmi. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, tapi pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Kenapa kita harus memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Coba Gus Dur itu, kalau orang kontroversi Pak, malah dibelo. Contoh, waktu ramene goyang ngebor Inul Daratista, orang semuanya menghujat, Gus Dur belo Pak. Kenapa Gus Dur belo? Jelas wong ora tau ndelok goyangane Inul kok. Dibela waktu itu Pak. Siapa waktu itu yang mengira Gus Dur membela Inul Daratista? Sehingga ada waktu itu pelukis membuat lukisan Inul goyang di hadapan Gus Dur. Gusmus yang bikin lukisan. Karena begitu hebatnya Gus Dur memandang orang lain dengan kacamata hakikat. Kayak saya kemarin mau Ramadan bagi-bagimu kena ke Gang Sono Tretes Pasuruan kepada para begengge. Orang marah-marah sama saya. Gimana? PSK malah difasilitasi loh. Tak fasilitasi, saya belikan mukena supaya mereka ibadah. Yang terjadi hari ini apa Bu? Sebelum mereka bekerja dimulai dengan sholat taraweh berjamaah. Kuwi sing iso ngono ki mung Gus Miftah tok Pak Sekda itu. Mereka telepon, "Bah, terima kasih. Mukenanya bermanfaat. Setiap malam kami jadikan alat untuk sholat taraweh berjamaah." Setelah taraweh, ya dinas lagi, Bah. Orang mungkin mengatakan begini, kalau Anda memandang dengan kacamata syariat, mubadir ku sia-sia. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Sama halnya dulu Bu, saya dari Jakarta mau pindah pengajian ke Cikarang, melewati Kalimalang.
Ada di bantaran Kalimalang itu, mohon maaf, tempat-tempat bordel prostitusi murahan di Jakarta. Rumah emplek-emplek di Kalimalang. Saya lewat, mobil kaca mobil saya buka, mbak-mbak PSK lihat saya, Bu, teriak, "Gus Miftah, mampir!" Langsung saya jawab, "Oke." Saya mampir, berhenti sama asisten dan ajudan saya, "Tolong semuanya dikumpulkan." Waktu itu ada 100 mbak-mbak pekerja malam. Saya bilang, "Ini sudah semuanya?" "Sudah, Bah." "Kalian rata-rata semalam dapat uang berapa?" 200.000, Bah, paling sedikit. "Sudah, dikumpulkan saja sini." Perjanjian sama saya, semua saya bayar 200.000, tapi setelah saya bayar semuanya pulang. "Setuju." Tak bayar, Pak, 200.000 satu orang. Selesai, saya ceramai 5 menit. Setelah ceramah saya pergi karena saya mau pengajian di Cikarang. Saya masuk mobil Ibu Bupati, dikritik sama Kiai, "Mubadir, Gus." "Loh, kok mubadir?" Aku. Sing dimaksud mubadir apa? Ini malam hari ini kamu bayar, mereka pulang. Besok malam mereka juga bekerja lagi. Saya marah waktu itu. Saya bilang apa? Orang berhenti maksiat semenit saja itu prestasi, Pak. Apalagi berhenti maksiat semalam suntuk, itu luar biasa. Cuman persoalannya apa? Kita itu selalu saja memandang orang lain dengan kacamata syariat, memandang dirinya dengan kacamata hakikat. Kebalik. Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi, Le. Makanya ibu-ibu pengajian seperti ini, kok begitu pulang masih marah-marah sama suami, mubadir? Enggak, ini prestasi. Minimal ketika ikut pengajian nggak marah-marah sama suami. Marah-marahnya kapan? Nanti setelah pulang ngaji. Kan prestasi, Pak Ketua DPR. Gara-gara ada pengajian nuzulul Quran didhawuhi sama Ibu Bupati, kita ngumpul di masjid minimal 3 jam. Kan prestasi, Bu, selama 3 jam kamu nggak ngomel sama suami. Loh, lumayan toh, Bro. Jadi kamu terima kasih sama saya, Pak. Tak selamatkan hidupmu 3 jam, Pak. Gitu. Wong wedok kok dilawan. Saya kan sering bilang, perempuan tuh karakternya satu, Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, Pak, gitu loh. Biasanya jilbabnya coklat, Pak, gitu loh. Oh, Bu Sekda. Nah, maka takwa itu supaya kita tidak sombong dengan jabatan kita, supaya kita tidak pamer. Taknya adalah tawadu. Tawadu idamanil talinasi rifatan. Kalau kita mau merendah, maka Allah akan meninggikan. Kemudian kofnya apa? Qanaah. Menerima apa adanya. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur. Qalilum minal habib kasir. Sedikit dari orang yang kita cintai itu rasanya banyak, Pak. Kenapa kalau kita dikasih oleh Allah kok merasa kurang? Berarti kita tidak cinta dengan Allah. Sesuatu yang kita dapatkan dari orang yang kita cintai walaupun sedikit rasanya banyak. Coba lah sampean pacaran kayak dikasih barang sama pacarnya cuman sedikit, seweneng, Pak, disimpen diombang-ambung. Gini apa betul? Rezeki itu juga sama, Pak. Kamu jadi kepala dinas, gajinya sudah banyak, tunjangannya sudah banyak, tapi apa? Nggak ada rasa syukur, ya kurang, Pak. Korupsi, Pak. Saya bilang kok, Bu, saya itu lebih suka pejabat yang nulis LHKPN apa adanya. Banyak nggak masalah, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Daripada Pak Sekda ditulis cuma sedikit, ketahuan Rubiconnya nggak dimasukkan. Ini problem. Makanya qanaah. Makanya Pak Kapolres, slow saja, nikmati prosesnya. Siapa ngerti soal menjadi Kapolda Jawa Timur kan? Jadi Kapolda ngantir kelengan aku, awas ya aku. Wis dadi Kapolda nawar lah, tak wajar.
minal habib kasir. Bahkan kalau kita disakiti oleh kekasih kita sekalipun Pak, karena kita cinta, seneng Pak. Contoh, jenengan pacaran, dijiwit karo pacare, seneng apa nesu? Seneng Pak. Padahal dijiwit, kamu jiwit meneh, nyoh malah ngono Pak. Ini supaya kita qanaah, tidak korupsi, tidak maling. Persoalannya Bu, nyuwun sewu, pejabat kita itu modalnya banyak Bu. Orang hidup itu kan ada dua, ada sumaker, ada kirmasu. Sumaker itu apa? Sugih maca kere. Lah orang-orang kita tuh kebanyakan yang kedua, kirmasu, kere maca sugih. Coba saya mau tanya, apa bedanya sederhana sama miskin? Apa le? Tak kasih uang 200.000 wis ayo kowe. Bapaknya jawab ya ora apa-apa, ayo kowe. Apa bedanya miskin sama sederhana Pak? Miskin itu selalu merasa kurang, sederhana cukup. Versi kamu salah. Apa bedanya miskin dengan sederhana Bu? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Orang miskin makan angkringan, kenapa? Kondisi, karena kuatnya makan cuman beli nasi kucing. Pak Sekja kaya, makannya di angkringan, itu namanya sederhana. Makanya saya bilang, kaya itu boleh, tapi harus sederhana. Makanya kenapa agama kemudian memperkenalkan istilah zuhud. Siapa bilang Pak Kiai nggak boleh kaya? Imam Abu Hasan Asadili, super kaya, bocah Ansor, dibaca itu. Imam Abu Hasan Asadili, ini tokoh sufi, super kaya Pak. Saking kayanya, kuda yang tidak kuat dibeli oleh gubernur Mesir, dibeli sama Imam Abu Hasan Asadili Pak. Kalau ngaji bajunya mahal, dia dikritik sama jamaahnya, Pak Kiai kenapa baju kamu mahal? Apa jawaban Imam Abu Hasan Asadili? Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku kaya, fala tarhamuni, jangan kamu kasihi saya, jangan kamu kasihani saya. Tapi kalau baju saya jelek, kata Imam Abu Hasan Asadili, libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakir, aku kere, farhamuni, kasihanilah aku. Salahnya Kiai NU itu satu, mencontoh Imam Abu Hasan Asadili perihal tasawufnya, tapi tidak mencontoh kayanya. Gini apa betul? Dulu Imam Abu Hasan Asadili punya baju mahal, santrinya protes, Pak Kiai jenengan Kiai Sufi kok nggak zuhud, buktinya apa nak? Itu pakaian Anda mahal. Jawaban Asadili nopo? Saya punya nggak pernah mikir, kamu nggak punya kok malah mikir. Sing ora zuhud kuwi otakmu. Kesalahan kita di situ Pak, orang duwe tapi melu mikir. Koncone duwe Alphard, mikir kayak bensinnya entek piro, bane lak bledos gantine piro. Orang duwe kok melu mikir, kan goblok. Imam Abu Hasan Asadili Pak, sarungnya mahal, bajunya mahal, kudanya mahal, perhiasannya mahal. Lah Kiai NU itu kudune nyontoh Imam Abu Hasan Asadili itu tidak hanya masalah sufinya Pak, tapi juga kekayaannya. Makanya saya bilang sama Kapolres, itulah bedanya pengacara sama kiai Pak. Kalau pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah Pak, gitu loh. Gue pengacara gitu, pengacara masalah jadi duit. Semakin banyak masalah semakin jadi duit. Kiai semakin butuh duit semakin masalah Pak, gitu loh. Bu, sepakat mboten kiai niku sugih? Sepakat.
Men orang ngerepoti jamaah. Orang bilang begini, kiai itu juga lucu, kenapa dia suka bergaulnya sama orang-orang kaya? Kudune aja anggap lucu, jenengan kudune bersyukur kiai bergaul dengan orang kaya, karena kalau bergaul dengan orang miskin ngerepoti wong miskin. Imam Abu Hasan Asadili pak sepatu niki LV, sabuke Hermes, tase Gucci. Jajal kiai NU Jombang, tase ana tulisane Muktamar NU Lampung. Wilik. Muktamar NU, sarungnya ngelinting. Aduh. Agak apa? Qanaah. Saya juga sering mengkritik Pak, nyuwun sewu nggih. Kita itu kadang-kadang sering salah dalil, Pak. Kula niku ngudoroso nggih. Salah satu kegagalan banyak kiai NU ketika masuk ke dunia pertelevisian, media sosial, niku ngeten. Saya itu pernah Jumatan di tempat kemiskinan yang sangat ekstrim di Jogja. Khotibnya itu teriak-teriak, Pak. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat, hendaknya kita mempunyai sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tarkut dunya li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lah wong kere mangan wae ra cukup, kok malah ngomong zuhud tinggalkan dunia mengejar akhirat, kan ra waras, Pak. Makanya coba kadang-kadang pujian dilanggar niku napa? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Kuwi sing kandha sapa? Lah rugi donya yang terjadi murah dinyang, Pak. Lah Pak Kapolres ngundang saya nggak kuat, santai aja ke kelurahan, bayar pakai BPJS. Ini salah gitu. Kalau ngomong sama orang miskin seharusnya apa? Dikasih semangat, minimal wiro. Karena takwa itu W-nya adalah wiro, menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Makanya di Jombang itu juga aneh. Begitu muncul BLT, nggak punya sifat wiro, Pak. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Punya mobil ngaku miskin. BLT untuk pengusaha kecil UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Ibu Bupati bikin BLT satu lagi, Bu, untuk orang gila. Kira-kira wong Jombang ngaku edan apa ora gitu loh. Ini salah dalil penempatan, Pak. Sering saya sorot umpamanya. Contoh yang kemarin rame, gagal nikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Umpamanya, ini kegagalan dakwah kita adalah begini, Pak. Saya lihat beberapa kiai NU yang masuk TV itu kenapa dikritik oleh teman-teman itu, gara-gara sebenarnya salah menempatkan dalil. Umpamanya, kalau ngomong zuhud itu kayak saya ngomong di hadapan presiden, di hadapan pejabat, itu ngomong zuhud pas. Masa sama orang miskin kok ngomong zuhud? Orang pas, Pak. Contoh mana soal nikah, Bu, perempuan yang baik itu yang paling murah mas kawinnya. Hadis itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Bu, yang membaca harusnya laki-laki apa perempuan? Bukan laki-laki, Bu, perempuan. Kalau yang membaca laki-laki itu menjajah kayak dek rungokno. Wong wedok sing paling apik sing paling murah mas kawine. Salah. Yang seharusnya membaca hadis itu siapa? Perempuan, supaya tidak banyak menuntut kepada suami. Dibalik, Nabi Muhammad memberikan mas kawin kepada istrinya 20 ekor unta. Itu yang harus membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Jangan dibaca oleh perempuan. Kayak Pak, Kanjeng Nabi 20 ekor unta, masa awakmu 20 ekor tengu, Pak umpamanya. Salah, Bu. Makanya saya dulu itu, Bu, saya itu pas menikah, saya tidak mengizinkan istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, Pak, istri saya kan kerja, keluar dari pekerjaan kamu. Padahal saya miskin, nggak punya apa-apa. Kenapa, Bah? Saya bilang, begitu kamu menikah dengan saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wah, gagah. Pak Kapolres, deloken, wong wedok iki dinafkahi bendina wae karo wong lanang sewani.
Apa meneh wong wedok duwe penghasilan dhewe. Halah, wis mesti saya wani gitu lho. Makanya ingat, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Tapi lan jenengan ngerti kodrate wong wedok, bekerja boleh apa enggak? Boleh, asalkan kamu tahu kodratmu. Angsal Gus perempuan bekerja, boleh, karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Tene takwa, tene tawadu, qofnya qanaah, menerima apa adanya, w-nya wawunya wiro, menjaga kehormatan diri, jangan minta-minta. Saya itu kebiasaan Bu, kalau ada orang datang ke pondok minta, itu malah nggak tak kasih. Tapi kalau saya tahu dia butuh tanpa minta, tak kasih. Risih rasanya sama orang minta-minta itu. Kalau saya tahu dia butuh, nggak usah minta, saya kasih. Istri saya sekalipun Pak, nggak pernah berani minta sama saya. Dari awal saya buat teori seperti itu. Makanya istri saya kemarin sakit, saya suruh ke Malaysia. Sudah, kamu berobat ke Malaysia, tapi kamu nggak usah niat berobat, jalan-jalan saja, tak kasih ATM. Sana berangkat, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya Pak. Wirai, menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Wis toh, OPD nggak usah minta-minta jabatan sama ibu. Ibu tahu kualitasmu, nggak usah minta-minta, kamu berkualitas pasti dipilih, betul Bu? Bu, saya jadi kepala dinas, matamu ngono malah kalau jeloko ayo kowe. Enggak usah minta-minta. Oh ya ngono dadi polisi, rasa njaluk-njaluk. Dadi Kapolres iki ampuh lho iki. Wis kena isu macem-macem bertahan terus. Top kamu ya, bener. Cah Jember ta iki? Besok pindah Jember. Saya kemarin habis pengajian di Jember Utara. Ning aja mok singkat, aja mok singkat. Kemudian yang terakhir yaknya adalah yakin bahwa keadaan apapun kita kembali kepada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mampukan jadi sekda, Allah mampukan jadi Kapolres, jadi ketua DPRD, Allah mampukan jadi bupati. Amin. Santai aja Nduk. Besok lebaran saya nggak punya uang, gimana Gus? Gampang. Kalau kamu nggak punya uang, itu tandanya kamu disuruh silaturahmi. Cukup bawa kantong yang besar. Boleh jajan oke. Karena sering saya bilang, hakikatnya manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Ibu Munjidah bisa jadi bupati, bukan karena beliau mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu Pak, sebagai refleksi terakhir, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain, tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman Pak. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang, tapi faktanya banyak polisi yang tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi juga nggak mampu Pak. Kalau memang manusia itu mampu Pak Sekda, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Karena dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan, tapi faktanya banyak dukun yang istrinya cangkeme merongos. Dukunnya nggak bisa apa-apa Pak. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus Pak. Wong pekerjaannya membaguskan rumah orang, tapi faktanya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Tawadu, qanaah, wiroi, yakin. Insya Allah derajat itu akan kita dapatkan ketika kita mansoma Ramadana imanan wahtisaban, berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Bapak Ibu, sudah jam 1:30.
Saya mau podcast sama Denny Caknan di Ngawi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus. Orang berpuasa itu lapar. Orang puasa itu dahaga. Pertanyaan saya, kenapa orang berpuasa mau bersabar? Kenapa Pak? Karena iman? Enggak. Karena takwa? Enggak. Jawabannya sederhana. Orang puasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Apapun masalah hari ini yang kita hadapi, kenapa kita harus bersabar? Yakin solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Itu pelajaran orang berpuasa. Bersabarlah, karena sabar niku mboten wonten watese. Sing duwe wates mung Kabupaten Kediri. Ini Gus Nafi. Akhirnya Bapak Ibu, matur nuwun Ibu Munjidah, kita bersolawat hasbi Robi, mudah-mudahan pertolongan Allah untuk Kabupaten Jombang. Amin. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah sallallahu la Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, tetaplah berbuka puasa dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan juga barokah doanya Gus Miftah pada kesempatan hari ini. Nyun sewu Gus Miftah. Tambahan doa maturnya Pak Ketua Takmir. Nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ja'alna fi hadhihi sahril sarifatil mubarakati minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah.